Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cutlira dan teman saya Muhammad Rizky. Di sini kami akan menjelaskan redesain aplikasi Twitter dari mata kuliah Desain Interaksi Antarmuka. Di sini saya sebagai pemateri akan menjelaskan latar belakang kenapa kami memilih untuk meredesain aplikasi Twitter. Sebelumnya, kita mengetahui kalau aplikasi Twitter itu merupakan aplikasi yang booming di kalangan muda maupun tua. Kebanyakan menggunakannya untuk menyampaikan opini atau menuliskan status isi hati. Selain itu, dapat juga digunakan sebagai media chattingan dan hiburan. Nah, di sini kami melakukan redesign ini dalam beberapa tahap dalam design thinking, yaitu empathize, idet, prototype, dan testing. Nah, design thinking sendiri adalah proses non-linear dan berulang yang digunakan untuk memahami pengguna, menantang asumsi, mendefinisikan ulang masalah, dan membuat solusi inovatif untuk membuat prototipe dan menguji. Contohnya tahapannya itu antara lain ada empathize, define, idet, prototype, dan test. Nah, selanjutnya dalam empathize ini kami sudah membuat beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, seberapa sering menggunakan aplikasi Twitter? Yang kedua, apakah kamu merasa kesulitan menggunakan aplikasi Twitter? Yang ketiga, kendala apa yang pernah kamu alami selama menggunakan Twitter? Keempat, apa kelebihan dari aplikasi Twitter tersebut menurut kamu? 5. Apa kekurangan dari aplikasi Twitter tersebut menurut kamu? 6. Mengenai desain atau tampilan dari aplikasi Twitter, adakah icon atau hal yang mengganggu dari aplikasi tersebut? Ketujuh, adakah tools yang perlu ditambahkan dalam aplikasi tersebut? Dan yang terakhir, menurut Anda, apa saja yang perlu diperbaiki dalam tampilan aplikasi Twitter? Nah, di sini kami sudah menampilkan beberapa jawaban dari form yang sudah kami share. Nah, di sini ada beberapa jawaban untuk kendala apa yang pernah kamu alami selama menggunakan Twitter. Ada beberapa yang menjawab batasan karakter postingan itu terbatas. Terus ada yang menjawab saya kurang pandai untuk mengaplikasikan dan kualitas video selalu rendah. Yang kedua, apa kelebihan dari aplikasi Twitter tersebut menurut kamu? Kelebihannya, di sini kita dapat bisa melihat selain bisa digunakan dua arah, juga digunakan untuk kebutuhan berbagi penggunanya. Dan terakhir itu bisa dikatakan tampilannya sederhana. Yang ketiga, apa kekurangan dari aplikasi Twitter tersebut menurut kamu? Kami mendapati jawaban desain kurang menarik, tidak bisa mengedit tweet yang sudah terkirim, tidak memiliki fitur chat, dan kurang banyaknya fitur yang memudahkan untuk menggunakannya. Selanjutnya di sini kami juga mewawancarai pertanyaan tentang mengenai desain atau tampilan dari aplikasi Twitter, adakah icon atau hal yang mengganggu dari aplikasi tersebut, dan rata-rata jawabannya tidak ada. Selanjutnya, adakah tools yang perlu ditambahkan dalam aplikasi tersebut? Jawabannya, tools logout pada halaman utama atau menu sidebar, dan selanjutnya fitur game agar lebih menarik untuk menambahkan fitur atau tools. Selanjutnya ada kami memberi pertanyaan, menurut Anda apa saja yang perlu diperbaiki dari tampilan aplikasi Twitter di bawah ini? Jawabannya itu menurut saya yang harus diperbaiki mungkin tampilannya lebih dipermudah lagi agar seseorang bisa lebih gampang memahami. Terus hanya kualitas video selalu turun saat mengupload video. Nah, untuk yang kedua itu adalah define. Nah, define sendiri itu adalah tahap yang menetapkan masalah mana yang akan diselesaikan, mana yang terpenting, mana yang layak dikerjakan. Di tahap ini juga akan menggunakan pertanyaan HMW atau how might we, atau bagaimana cara yang paling mungkin kita lakukan untuk mendefinisikan masalah yang akan dipecahkan. Define sendiri di sini kami membuat pain points, membuat how might we, membuat affinity map, dan membuat precision map. Nah, yang pertama itu ada pain point. Di sini kami akan
mengelompokkan masalahnya. Yang pertama, kita dapat dari hasil wawancara tadi tidak ada tools logout pada halaman utama. Yang kedua, karakter penulisan kurang dari 280 kata. Ketiga, tidak ada fitur mengedit untuk tweet yang sudah terposting. Keempat, font yang kurang menarik. Kelima, resolusi video rendah. Dan keenam, kurangnya fitur menarik. Selanjutnya, kami membuat Home My Quiz. Di sini adalah solusi untuk dari pain point yang sudah kita kelompokkan tadi. Yang pertama, kita akan menambah tools logout pada halaman utama. Kedua, menambah minimal 1000 karakter kata. Ketiga, menambah fitur edit tweet. Keempat, mengubah font menjadi menarik. Kelima, menambah fitur pilihan resolusi video. Dan yang keenam, menambahkan fitur game. Nah, selanjutnya kita masuk ke Affinity Mapping. Kita akan mengelompokkan antara user interface dan juga navbarnya. Yang pertama itu kita menambahkan minimal 1000 karakter kata, menambahkan fitur edit Twitter, menambahkan fitur pilihan resolusi video, dan menambahkan fitur game. Untuk user interface-nya, kita akan mengubah font menjadi menarik dan menambah tools logout pada halaman utama. Nah, yang terakhir adalah prioritization idea, di mana kita akan mengelompokkan mana yang lebih penting untuk si user dan mana yang lebih penting untuk Twitter. Di sini kita dapat melihat kalau yang penting untuk user dan Twitter adalah menambah tools logout pada halaman utama, sedangkan hanya untuk user dia menambahkan minimal 1000 karakter kata dan menambah fitur edit tweet. Sedangkan untuk important for Twitter itu dia adalah menambah fitur game dan mengubah font menjadi menarik, dan yang tidak terlalu penting itu adalah menambah fitur pilihan resolusi video. Oke, terima kasih pada moderator telah memberi saya kesempatan untuk menjelaskan materi saya. Yang dimana di sini saya akan jelaskan itu Ideat, di mana Ideat ini memiliki poin pertama yaitu user analis. Yaitu aplikasi Twitter dapat digunakan oleh berbagai kalangan biasa untuk mendapatkan informasi baru melalui Thread serta menyampaikan opini dan mengekspresiasikan diri secara online. Lalu poin yang kedua yaitu text analysis. Dalam aplikasi Twitter ini kami melakukan redesign dan user dapat melakukan beberapa pekerjaan seperti membuat tweet tanpa batasan karakter, lalu mengedit tweet yang sudah terposting, lalu mengubah resolusi video pada tweet, lalu yang keempat itu bermain game. Lalu di sini ada user journey map atau user flow, yang dimana agar lebih jelas saya tampilkan melalui Google. Nah, di sini ada halaman login, tampilan halaman login, yang dimana jika pengguna atau user telah login, maka pengguna akan ditampilkan ke halaman home tweet. Lalu di sini juga ada halaman profil, yang dimana di sini ada tweets and profile, media, likes. Dan jika seorang pengguna ingin melakukan edit tweet yang telah di-upload, maka pengguna atau user dapat mengeditnya dengan cara mengklik ikon segitiga ke bawah, lalu memilih menu edit. Setelah itu, pengguna akan ditampilkan ke halaman atau tampilan edit tweet. Dan di sini juga pengguna dapat melakukan short, yang dimana di short ini kita dapat mencari seseorang yang kita ingin kita cari. Dan di sini juga terdapat notification, yang dimana di notification ini ada 3, yaitu all, seluruh notification yang masuk ke tweet kita, lalu ada mention, dan games. Dan di Twitter ini juga pengguna atau user dapat melakukan kegiatan bermain games. Jika pengguna atau user mengklik ikon games, maka pengguna atau user akan ditampilkan ke halaman tampilan games.
Nah, dan di sini juga pengguna dapat melakukan mention atau melakukan pesan dengan sesama Twitter atau dengan teman. Dan di sini juga pengguna atau user dapat menampilkan tweet yang telah kita tweet. Oke, selanjutnya yaitu poin yang keempat yaitu prototype, yang dimana prototype ini adalah tampilan hack fidelity. Pada redesign Twitter ini kami menggunakan Figma dalam membuat prototipenya. Jadi di sini untuk melihat hasil prototipenya kita dapat mengklik link yang telah tertera pada laporan kami. Maka di sini pengguna akan ditampilkan halaman login, yang dimana di sini pengguna dapat melogin dengan menggunakan Google atau membuat akun baru atau langsung masuk karena sudah mendaftar. Jadi jika kita masuk karena sudah mendaftar, maka pengguna harus memasukkan ID atau username dan password. Setelah itu login. Setelah login, pengguna akan ditampilkan ke halaman home Twitter, yang dimana di halaman home ini kita dapat melihat status orang dan video orang. Di sini kita dapat melakukan share untuk mencari seseorang atau teman kita, dan di sini kita juga bisa melihat notification, yang di notification ini kita dapat ada all notification, lalu mention, dan notification game. Dan di sini juga ada menu game atau tempat game bermain di Twitter yang dapat kita akses. Dan di sini juga kita bisa mencari game yang kita ingin carikan yang telah ada di Twitter. Nah, setelah itu di sini kita juga dapat melihat profil kita. Jadi di profil ini terdapat 4 komponen, yaitu tweets, lalu tweets and affiliates, media, dan likes. Dan jika kita ingin mengedit atau mengedit tweet yang telah kita upload, kita dapat mengeditnya dengan cara mengklik ikon segitiga yang berada pojok tengah kanan. Lalu di sini kita mengklik edit, maka kita akan ditampilkan ke menu tampilan edit. Di sini kita juga dapat mengcancelnya atau menyimpannya. Dan di sini juga terdapat batasan karakter, yaitu 1000 kata. Lalu kita coba simpan. Dan di sini juga kita bisa juga melihat atau memilih kualitas video yang kita inginkan dengan cara kita klik video. Setelah masuk ke dalam video, kita mengklik titik 3 bagian sebelah kanan bawah. Lalu di sini kita memilih quality yang kita inginkan. Misalkan kita ingin memilih quality videonya yaitu 720p. Nah, setelah itu di sini pengguna juga dapat mengakses mention atau pesan. Dan di sini juga bisa mencari teman yang ingin kita cari. Jika misalnya kita ingin mengechat atau mention dengan Aziz Dezan, maka kita akan ditampilkan ke menu atau tampilan mention tweet. Dan di sini juga kita akan dapat melakukan logout dengan cara mengklik profil, lalu kita pilih logout, lalu kita pilih menu logout. Maka pengguna akan dialihkan ke halaman login pada Twitter. Oke, mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Nah, yang terakhir itu ada testing.
Untuk testing terbagi menjadi dua, yaitu black box testing dan SUS, yaitu System Usability Scale. Nah, untuk black box testing itu sendiri, dia ini digunakan untuk mencoba semua interface atau inputan dan output berjalan sesuai semestinya. Seperti contohnya skenario pengujian itu adalah tampilannya. Nah, pengujian ini fontnya yang kurang menarik, terus hasil yang diharapkan itu memilih font yang lebih kecil dan sesuai dengan tampilan Twitter. Hasil pengujiannya sesuai dan kesimpulannya normal. Seperti itu sampai dengan tampilan yang untuk karakter kata yang sudah dibuat, yaitu kita buat simbol jumlah karakter kata dalam status. Sedangkan tampilan yang lain adalah pemilihan menu resolusi video dan kita akan menambahkan menu resolusi video sehingga hasil pengujiannya sesuai dan kesimpulannya dia berakhir dengan normal. Seperti selanjutnya di status itu dia tidak bisa mengedit tweet. Nah, hasil yang diharapkan dia menambah simbol edit di Twitter yang sudah di tweet yang sudah terposting. Seperti itu untuk yang lainnya. Nah, yang terakhir itu ada bagian SUS atau System Usability Scale, di mana SUS ini digunakan untuk dapat mengukur suatu kegunaan sistem. Nah, dia ini terdapat 10 pertanyaan dan 5 pilihan jawaban. Pilihan jawaban terdiri dari sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. SUS ini memiliki skor minimal 0 dan skor maksimal dia 100. Nah, 10 pertanyaan STUS itu antara lain, saya berpikir akan menggunakan sistem ini lagi. Yang kedua, saya merasa sistem ini rumit untuk digunakan. Ketiga, saya merasa sistem ini mudah digunakan. Keempat, saya membutuhkan bantuan dari orang lain atau teknisi dalam menggunakan sistem ini. Kelima, saya merasa fitur-fitur sistem ini berjalan dengan semestinya. Keenam, saya merasa ada banyak hal yang tidak konsisten atau tidak serasi pada sistem ini. Ketujuh, saya merasa orang lain akan memahami cara menggunakan sistem ini dengan cepat. Kedelapan, saya merasa sistem ini membingungkan. Kesembilan, saya merasa tidak ada hambatan dalam menggunakan sistem ini. Kesepuluh, saya perlu membiasakan diri terlebih dahulu sebelum menggunakan sistem ini. Kami telah melakukan wawancara dengan menggunakan form Google. Di situ kami mendapatkan hasil dapat kita lihat di sini 77. Nah, untuk 77 itu berarti artinya dia berada dalam skor yang good di antara 70 dan 80. Nah, di sini dapat kita lihat kalau skor dari aplikasi kami itu adalah good. Sekian presentasi dari saya dan Muhammad Rizky. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.